SMK 3 Cirebon. Saya adalah mahasiswa dari jurusan Tadris Biologi, yaitu di kelas Biologi A semester 4. Di sini saya akan melakukan tugas dari mata kuliah Zoologi Vertebrate, yaitu terkait membahas budidaya yang ada di wilayah Desa Ciawi Japura. Nah, budidaya ini lebih spesifiknya yaitu budidaya mengenai ikan lele, atau ada jenis lain? Oh iya, ikan lele dan ikan nila. Nah, jadi untuk memilih data-data, yaitu data sekunder dan data primernya saya ambil dari lewat beberapa pertanyaan wawancara. Untuk itu langsung saja kita berkenalan dengan narasumber kita pada hari ini. Ya, narasumber kita pada hari ini ya. Kita kenalan dulu. Di sini ada ada ownernya langsung. Ya, terima kasih atas kunjungannya. Ya, kita sama-sama belajar aja di sini. Mengenai saya bisa di sini dan saya asal dari mana gitu. Ya. Saya sih orang sini. Ya, nama saya Muhammad Syaiful Anwar. Kalau bisa disebut saya mahasiswa yang belum lulus lah. Enggak belum sempat dilanjutkan. Saya budidaya di sini berawal dari pisang pas masuk kuliah nggak ada kegiatan, ingin berbudidaya sekiranya ada menghasilkan, karena saya sendiri tidak boleh kuliah ke luar kota sama orang tua. Akhirnya saya mutusin ingin usaha. Tadinya mau ke kambing, mau ke sapi, ternyata modalnya terlalu besar. Akhirnya saya nyoba ke budidaya lele, ya ternyata modal tidak terlalu besar dan resiko pun nggak terlalu gitu kan. Hanya saja kita pintar-pintar diri kita untuk masak. Ya. Itu sekitar tahun berapa Kak berdirinya berarti? Saya di sini berarti awal tahun 2017. Awal 2017 ya. Kalau boleh tahu berarti ada nggak sih masih terinspirasi dari apa gitu pertamanya sehingga kalau inspirasi sih ya, saya sih di sini terlahir dari keluarga petani. Memiliki lahan, ya ingin berkembang. Setidaknya petani itu bukan obrolan tentang orang-orang tua saja gitu. Anak muda itu sekiranya kita bisa mengembangkan wilayahnya sendiri, potensinya gitu. Berarti ini usahanya itu individu Kak atau kongsi gitu? Saya di sini berawal individu, pernah ngikut ke koperasi. Koperasinya sekarang tidak lanjut. Saya keluar karena ada konflik di sana. Saya keluar dan saya mandiri sekarang. Oh iya, berarti Ya, membuat kemitraan nggak tertulis saja. Saya punya mitra di wilayah Kuningan banyak, di Ciledug ada, sampai wilayah 3 Cirebon insya Allah. Oh iya. Membuat kemitraan sekiranya ya salah satunya pembelian benih dari sini yang panen di sini. Saya sekarang fokus di jual beli. Iya. Waktu awalnya budidaya ternyata kok lumayan gitu untuk dijual belikan. Ya. Akhirnya tertarik di jual beli. Kalau sebelum ini ke budidaya ini Kakak pernah nyoba usaha yang lainnya juga belum? Atau Kalau pertama? usaha sih iseng dulu pernah waktu sekolah SMA itu jualan aksesoris ya, seperti kayak ini powerbank dulu tuh, HP ya? ya HP gitu, aksesoris HP. Iseng-iseng aja, cuman dapat tabungan dari situ. Ya kuliah awal ya alhamdulillah belum minta gitu, belum minta. Pas akhir-akhir kok uang tipis gitu baru minta. Nah, itu saya mulai usahain. Iya. Kalau di sini jenisnya ada apa aja Kak ikan lelenya? Kalau ikan lele di sini jenisnya ya ciri-cirinya berkumis gitu. Ciri-cirinya berkumis, bentuknya hitam panjang gitu. Kalau misalkan untuk jenis strain itu saya nggak spesifik sih ya. Untuk di sini berawal dari Sangkuriang, Mutiara, saya di sini ada semua. Cuman saya di sini ingin menyebutnya ya lele lokal lah, lokal yang sekarang bukan lokal yang lama gitu kan.
Karena kenapa? Yang misalkan disebut lele Sangkuriang, ya lelenya nggak bawa golok, nggak bawa pedang gitu kan. Lele mutiara harganya segitu-gitu aja, nggak naik gitu. Bener. Lele piton ya nggak berbisa kan gitu. Jadi bingung saya mau nyebutnya lele apa. Nyebutnya Gitu. apa ya? Spesies lele dumbo mungkin atau apa ya? Kalau untuk spesies itu aslinya penemunya yang menamainya itu. Iya. Penemunya. Jadi awal itu penemu itu ada yang namanya lele dumbo. Selama 3 tahun itu terus terkenal itu yang namanya lele Sangkuriang di Gadog. Nah, tambah ke sini BBAT Sukamandi itu yang ada di Subang ngadain strain baru yang namanya lele mutiara. Dan gak kalah lagi yang di sana pun bikin Sangkuriang 2 gitu. Yang swastanya ada Python, sekarang perbaikan generasi jadi Masamo. Banyaklah aslinya untuk kalau disebut strain sih karena orang itu masing-masing punya penelitian masing-masing. Jadi yang penting sih saya di sini ikan itu sempat tumbuh besar, cepat dijual gitu, menghasilkan tujuannya ke sana. Kalau dapat bininya kakak itu dari budidaya. Dulu di sini budidaya gitu. Dulu di sini merintis itu dari sedikit lah kolam itu. Jadi pembenihan, dari pembenihan nyoba ke pembesaran, akhirnya ke pembesaran. Nah, dari situ mulai pelebaran tuh pembenihan. Mulai pelebaran pembenihan dari netes sampai ngejual ukuran dari ukuran 5 cm, 7 cm sampai 9 cm kita jual. Dari situ ya, ada langgan tetap dari konsumsi. Akhirnya saya jual beli gitu. Jadi gimana caranya kita mengambil lebih dan stok sekiranya ada terus. Setiap pembelian dari benih dari sini ya tak tanya dulu apakah mau panen ke sini atau enggak, supaya bisa menjaga stok ke depannya untuk penjualan itu. Bisa dijeda dulu nggak sih? Teknik pemijahan nggak sih kak? Kalau pemijahan di sini kadang alami, kadang kita buatan ada. Oh, buatan juga. Tapi lebih ini nih dominannya? Lebih dominan alami sih kalau buatan kalau di pasar. Terus kadang gimana ya? Keindukannya itu banyak yang mati. Oh, jadi kurang. Ya kita harus berkorban itu kalau yang buatan kan bisa mengorbankan jantan atau kita ambil sekamannya saja. Tapi kan tetap kan kita urut itu menyebabkan luka. Jadi kita hindari itu, kita pakai alami saja. Adapun misalkan untuk perangsang pernah kita pakai juga di sini, yaitu pakai hormon ovaprin awal-awal supaya mejanya sih meja tetap alami, jadi semi alami lah. Di sini udah dilakukan semua sebelum ya masih waktu dulu masih kolam terpal. Itu kalau misalnya antara pemijahan yang alami sama buatan, Untuk nanti hasil lebih bagusnya ya hasilnya. balik lagi ke indukannya yang kita pilih gitu kan, dan kualitas spermanya juga. Kalau misalkan hasilnya sih untuk sampai penjualan itu adanya di pemeliharaan. Kalau misalkan untuk hasil bertelur tidaknya gitu kan, nggak jauh beda sih, sama aja gitu kan. Kalau alami terkadang kita mundur waktunya ketika jantan itu nggak mau dengan betina atau berantem pas masa pemijahannya itu, akhirnya luka dan kita ganti, dan air pun kita ganti baru. Kira-kira visi dan cita-citanya apa nih buat kedepannya, buat usaha budidaya? Visinya apa ya? Visi dan misi kayak mau Visinya harapannya lah. ya kita petani milenial itu harus ada sih, Iya. gitu aja. Kalau misinya gimana ya, bingung saya misi itu. Dulu Misi pernah kita kedepannya. pakai di sini misi, sekarang enggak sih, untuk fokus pemasaran. Nah, misinya gimana ya, menaikkan harga bahan pokok lah tujuannya, menaikkan harga bahan pokok, terus meningkatkan sebutnya tuh, meningkatkan bukan, maksudnya
penilaian masyarakat itu terhadap lele kotor. Masyarakat terkadang kan sebutnya kotor. Karena apa sih? Kolamnya aja udah hijau gitu kan. Ada yang mati, gimana? Wajar lah, namanya juga kita pelihara ikan ya bau ikan gitu, kita pelihara kambing ya bau kambing, kita pelihara sapi ya bau sapi, kecuali pelihara orang gitu kan beda lagi. Kalau kolam yang hijau itu emang lele itu hidupnya kan bisanya di kolam yang air yang keruh kan, atau bisa di Kalau air yang jernih juga? bisa, air jernih bisa, cuman biasanya itu kepadatannya nggak terlalu. Oh iya. Ya lambat laun juga air itu keruh karena kotoran lele itu ya disebutnya encer sih, cepet biar gitu. Makanya air itu ada yang hijau, ada yang coklat gitu kan, ada yang merah. Nah di sini sih untuk masalah air warnanya bebas mau apa aja, yang penting ikan sehat gitu. Limbahnya itu diapain kak? Maksudnya itu kan ada kotorannya itu pasti ya dimanfaatkan buat yang lain nggak? Sementara ini belum dimanfaatin gitu. Kadang gitu ya masyarakat sini gitu, khususnya teman-teman yang budidaya ikan hias, karena ngambil airnya untuk ya budidaya kutu air gitu. Iya Bisa kutu air. Aslinya air kolam lele itu sangat bagus untuk tanaman. Iya, gitu. ya. Pupuk alami itu untuk merangsang bunga atau buah. Iya. Tujuannya ke sana. Cuman di sini belum dimaksimalkan. Karena untuk pembuangannya sendiri kita langsung ke sungai yang besar. Tadinya ke belakang gitu kan. Ini sudah ada komplain karena airnya hijau. Padahal sih bisa kita manfaatkan, di sana ada lahan kosong, dijadikan lahan pertanian. Ya pupuk gratis lah, cuman di sini masyarakat belum mengerti ke sana, ya akhirnya kita mengalah buangnya ke langsung ke hulu. Kalau boleh tahu berapa nih jumlah karyawan yang udah ada di sini kak? Kalau karyawan sih nggak ada sih. Kalau karyawan nggak ada. Belum Kita ada mungkin ya. kalau di sini ibaratkan gimana ya? Ada pekerjaan lebih, kita ngajak bareng-bareng lah siapa yang mau gitu. Karyawan ya. Kalau sebutan karyawan gimana ya? Bingung sayanya untuk budgetnya gitu kan. Ya mungkin masih banyak yang banyak. Enggak. Kalau di sini dari pukul berapa aja kak mulai operasi tuh? Kalau saya sih di sini kan sekarang khususnya dijual beli ya. Ya. Terkadang kita mulai sebelum subuh pun udah mulai. Sebelum subuh itu kadang-kadang kekurangan pasar kita kirim gitu kan. Kalau misalkan aslinya kegiatan itu ya di subuh, beres-beres, nyiapin pakan, yang mati kita buang, sampai jam 7, jam 8 kita kasih makan gitu. Kadang kalau misalkan ada kegiatan di luar jam 7 pun udah kasih makan. Kalau ini kan modal awal, kalau boleh tahu? Kalau modal saya nggak tahu modal berapa di nyebutnya. Ada tambal sulam, ya bingung sih ya kalau misalkan modal produksi. Nggak banyak sih kalau modal produksi, masih cara 30-40 juta. Kalau untuk modal kolam nggak tahu, saya hitung itu disiapin sama orang tua sih. Masalahnya nih kira-kira berapa nih kak? Dari Luas. sini berarti ya? Itu berapa ya? Kalau yang 35 kolam ini 15 kali 40. Berarti ada 30 ya? 20 kolam. Ukurannya 15 kali 40. Iya, kolam yang 35 kolam yang di belakang. Belum tahu ukur sih. Belum tahu. Belum nyampe 1 hektar ini. Di sini kolam banyak yang kosong. Ya berharapnya gitu. Perlahan kita produksi itu menambah gitu kan. Produksi menambah. Dari permodal yang tadinya sedikit kita maksimalkan gitu. Diputar. Kalau kita ngandelin dari pemeliharaan dalam waktu 2 bulan itu mungkin sulit untuk menampung, untuk jajan sehari-hari. Apalagi ada teman-teman yang ikut di sini ya bingung gitu kan. Jadi akhirnya kita jual dulu gitu. Kalau
Kalau tadi balik lagi ke pakannya itu berapa hari kak? Berapa hari? Maksudnya berapa kali sehari itu? Sehari di sini waktu awal-awal saya budidaya, waktu saya penelitian itu pakan ini penyebab pakai apa, saya sehari 3 kali. Kalau sekarang itu 2 kali karena kegiatan ditambah kesibukan yang lain. Ada takaran khususnya nggak sih kak? Kalau di sini ada gitu, jadi maksudnya melihat kondisi ikan. Kalau ikannya udah lambat, udah kenyang, ya kita tahu. Ibaratkan 80% kenyang lah. Iya. Nah, dalam agama pun ya berhentilah makan sebelum kenyang gitu kan. Khawatirnya ya ini kolam kita ini di tengah pemukiman. Ketika kasih makan full, ada motor lewat atau anak-anak main ya pasti terganggu, akhirnya dimuntahin lagi. Jadi itu kita menghindarin itulah. Oh jadi ada ini ya, maksudnya mudah stres gitu? Semua ternak mudah stres ketika sudah makan, begitupun manusia. Ketika sudah makan disuruh lari itu sama aja. Berarti makanya itu takanannya dikira-kira aja ya kak? Kalau pakannya apa aja nih? Ini full pellet sih. Sekarang full pellet. Untuk pemanfaatan limbah belum sampai ke sana. Ada sih kadang tetangga nawarin ada pemotongan ayam gitu, kita bisa manfaatkan khususnya. Terkadang gitu kan kita malas ngambilnya gitu kan. Kalau mereka mau nganterin di sini ya nggak apa-apa. Kalau kita harus ngambil ke sana ya bingung dengan kegiatan yang di sini, ditambah kadang orang tua ada kegiatan yang kita bantu juga. Banyak yang nawarin limbah sih, cuman di sini belum kepegang. Iya. Kalau peralatannya pas awal apa aja kak selain kolam? Peralatannya Iya. ember pakan itu udah pasti gitu. Waktu saya kan awal pembenihan, ember sorti itu lengkap dari angka 1 sampai angka 10 itu lengkap. Ember sorti lengkap. Lalu konsumsi, ember sorti konsumsi juga ada, cuman kita kalau udah mencapai konsumsi kita sortir manual gitu. Itu yang di sana tuh di sortiran pakai tangan. Kita pisah-pisah. Jadi ini sekilo isi 10 udah diperkirakan kita sudah apa. Jadi sortir tangan. Jadi menghindari lele itu lecet juga. Kalau ini kolamnya kan ini ada yang ini dari semuanya kayak? Sekarang semen semua. Cuma ada yang dilapisi terpal itu karena bocor sih, kita capek nambal gitu kan, harus dikeringin. Sedangkan waktu itu kebutuhan kolam itu harus diisi lagi. Jadi kita beli terpal aja lah, mahal sedikit yang penting awet gitu. Tapi ini tidak, maksudnya nggak ngaruh gitu. Kalau pakai terpal juga tetap bagus. Kalau budidaya ikan lele bagusnya aslinya kolam tanah, hanya saja terkadang gitu kan aroma tanah itu nyerap di dagu ikan. Makanya ada yang namanya res ikan, itu maksudnya diistirahatkan ikan. Kalau misalkan daging kolam terpal, kolam semen itu identik ya dagingnya enak. Kalau di sini ada pencatatan nggak sih, pencatatan umur ikan kayak buat panennya tanggal berapa gitu? Setelah berbincang-bincang, kemudian kita turun ke lapangan dengan melihat langsung lokasi dari kolam ikan lele. Terdapat 35 kolam dengan luas lahan sekitar kurang lebih 1 hektar. Di sini saya sedang mencoba untuk memberikan pakan berupa pelet kepada ikan-ikan yang jumlahnya lumayan padat ya di setiap kolamnya. Nah, ini merupakan gambaran dari kolam terpal dan kolam dengan berbahan semen. Untuk pemberian makan pada pakan ikan ini yaitu sekitar 2 kali sehari. Terdapat berbagai jenis strain pada budidaya ini seperti lele sangkuriang, lele mutiara, kemudian lele piton, lele dumbo, dan lele masamu. Untuk pemberian pakan tidak ada takaran khusus, hanya saja dilihat dari pergerakannya. Jika pergerakan lele lambat, maka bisa dipastikan 80% sudah kenyang.